Komisi Yudisial buka suara terkait Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang kini menjadi tersangka korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang sempat terlibat kasus isu lobi di toilet Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Isu tersebut muncul saat uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung Mahkamah Agung pada 2013 lalu. Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nurdewata menyatakan bahwa Sudrajat saat itu disebut melobi anggota DPR untuk lolos menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung. Namun isu itu tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan. Seusai kejadian tersebut, kata Mukti, Sudrajat tetap lolos menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung dan dengan begitu isu lobi di toilet DPR tersebut tidak terbukti. Hakim Agung Sudrajat Dimyati pernah diterpa isu lobi di toilet DPR sekitar 9 tahun lalu. Isu mengenai dugaan lobi di toilet DPR itu terjadi di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Hakim Agung Mahkamah Agung pada 2013 silam. Persoalan itu menyeret Sudrajat dan Bahrudin Nasyori yang ketika itu merupakan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Keduanya sempat disebut-sebut melakukan lobi terkait proses seleksi calon Hakim Agung. Sementara itu KPK melakukan OTT terkait tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada Kamis 22 September 2022 kemarin. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan 10 orang tersangka. Tersangka penerima suap diantaranya Hakim Agung Sudrajat Dimyati, kemudian Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung Eli Tri Pangestu, dan 4 PNS Mahkamah Agung. Kemudian tersangka pemberi suap yang pertama adalah Herianto Tanaka, debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, kemudian Ivan Dwi Kusuma Sujanto, debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dan 2 pengacara mereka, Yosep Parera dan Eko Suparno. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar 205.000 dolar Singapura, kemudian 50 juta rupiah dan sebuah tempat penyimpanan uang berbentuk buku bertuliskan The New English Dictionary. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH kepada hakim yang terbukti terlibat dugaan kasus suap kepengurusan perkara di Mahkamah Agung tersebut. Perkara dugaan korupsi ini diawali dengan laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan diwakili kuasa hukum mereka, Yosep dan Eko. Pada proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Herianto dan Eko belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut, sehingga melanjutkan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Pada 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh Herianto dan Ivan Dwi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukum mereka. Kemudian pegawai Mahkamah Agung yang bersedia dan bersepakat dengan Yosep dan Eko, yaitu Desi Yustria, dengan pemberian sejumlah uang dan mengajak PNS Mahkamah Agung lainnya. Jumlah uang yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko kepada Desi sekitar 202.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan Yosep dan Eko pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Pilot.